Milikilah pemikiran yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Keep a simple mind. Kalau baca firman, renungkan. Dan doa, Tuhan bicara apa buat saya. Kalau ada yang Anda tidak bisa ngerti, Anda punya platform internet itu pakai. Banyak Bible study yang Anda bisa belajar. Apa sih maksud ayat ini? Anda bisa search apa bahasa asli yang digunakan ketika Yesus ngomong ayat ini. Cari latar belakang ceritanya Yesus bilang. Tapi di dalam menginterpretasikan firman, terimalah firman itu dengan hati yang lemah lembut, supaya Tuhan mudah mengajar kita. Paling susah ngajarin orang yang sok pinter. Diajarin apa? Nanya lagi. Orang tuh kalau rumit, ditanya, dijawab, nanya lagi. Bukan karena pengen mengerti, tapi mau cari pembenaran diri. Baik, saya akan khotbah simple aja sore ini. Sesimpel judulnya, A Simple Mind. Pemikiran yang sederhana. Roma 12 ayat 16 bilang gini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya nggak pernah tahu apa sih sebenarnya maksud ayat ini sampai saya ngalamin. Ketemu orang yang pemikirannya tinggi. Banyak orang yang menganggap dirinya pandai. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah menganggap dirimu pandai. Waktu orang mulai menganggap dirinya pandai, biasanya cara berpikirnya jadi rumit sekali. Dan orang yang terlalu rumit cara berpikirnya, hidupnya jadi sulit, mempersulit orang lain, dan yang paling cilaka, dia tersesat. Anda tahu orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, para imam. Di zaman Yesus, mereka kerap kali menjadi batu sandungan buat Yesus karena kerumitan cara berpikir mereka. Satu hari, saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan besar, penulis buku asal Amerika yang terkenal bernama Bill Johnson. Beberapa Anda pernah baca bukunya atau pernah dengar namanya? Pastor Bill Johnson merupakan hamba Tuhan yang kaliber dunia, sangat senior. Waktu saya menghadiri When Heaven Invades di Jakarta, dan saya mendengarkan khotbah beliau, saya sedang siap-siap sesulit apa nih khotbah orang hebat ini. Apa yang terjadi? Dia khotbah dengan cara yang sangat sederhana. Dengan tema yang sangat sederhana. Dan hanya tentang satu kalimat saja gitu. Saya sampai bengong dengerinnya. Dan ketika dia berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya. Roh Kudus bilang gini sama saya, Henny, keep it simple. Keep it simple. Cara berpikir saya ini sederhana. Sesederhana khotbah saya. Makanya orang yang pemikirannya sederhana seperti saya bisa menangkap khotbah saya. Karena sebenarnya firman Tuhan itu tidak rumit. Saya mengerti ada beberapa ayat yang kita tuh mesti pelajari. Kenapa ya Yesus ngomong gitu ya? Saat itu budayanya apa ya? Latar belakangnya apa ya? Apa maksud dari pembicaraan ini? Kita harus belajar, betul? Tetapi banyak ayat yang sebenarnya Yesus itu ngomong bluntly bahasa Inggrisnya. Bluntly itu gini loh. Apa adanya, terus terang, tanpa digula-gula, tanpa dibumbui, artinya sesebenarnya. Tapi itu aja sama banyak orang dibikin sulit. Nah, sebagai pembicara, pengkhotbah, tidaklah mudah. Saya jujur sama Anda, saya pernah berusaha, khotbah tuh agak rumit. Supaya saya dinilai, Ibu Henny dalam loh khotbahnya. Apa yang terjadi? Sebenarnya pesan Tuhan, pewahyuan yang Tuhan kasih sama saya itu simple, sederhana banget. Tapi karena saya mikir gini, kalau gue khotbah cuma segini doang, kayaknya 15 menit kelar. Jadi gue mesti panjang-panjangin. Dan gue mesti mikirin kata-kata yang lebih bagus untuk mengkhotbahkannya. Supaya orang bilang, wow keren khotbahnya. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya lakukan itu, ini edisi belum bertobat ya.
Saya bikin materi khotbah saya, begitu saya udah siap-siap di depan, gue jadi pusing sendiri. Ini khotbahnya gimana ya? Susah bener nih bahasanya. Akhirnya, udah saya tutup aja iPad saya khotbah aja. Apa yang ada Tuhan di hati saya, apa yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya khotbah aja. Akhirnya saya menemukan bahwa cara Tuhan di hidup saya bekerja adalah saya khotbah dengan bahasa yang sederhana, yang tukang tambal ban aja ngerti. Tukang cuci ngerti. Pembantu di rumah paham. Yang lagi goreng pisang juga ngerti. Anda pernah lihat di TikTok kayak gitu? Mereka lagi goreng pisang dengerin khotbah saya. Ada lagi nambal ban denger khotbah saya. Ada abang-abang di warung lagi minum kopi angkat kaki pakai HP dengerin khotbah saya. Dan begitu saya lihat video-video itu, saya sangat diberkati. Anda tahu, Yesus adalah pengajar hebat. Anda percaya itu? Yesus tahu Taurat luar kepala. Dia berbahasa Yahudi. Tetapi dia mengajar dengan bahasa Aramik. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari, bahasa pasar. Yang istilahnya lu gak sekolah aja paham gitu loh. Yesus khotbah begitu sederhana, dengan bahasa yang sederhana, supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan, anak-anak maupun dewasa. Dan akhirnya saya bertobat, dan mulai khotbah biasa aja, sederhana aja. Kenapa saya pengen kelihatan hebat? Karena saya dihina sama pendeta-pendeta. Saya dibilang khotbahnya cetek. Khotbah Bu Heni itu cetek katanya gitu. Semua yang dia khotbahin tuh kita udah tahu semua. Bayangin saya digituin. Bahkan ada yang ngomong sama saya gini, gue kalau ke ICI tuh gue gak dapat apa-apa gitu. Karena semua yang lu khotbahin tuh gue udah tahu. Saya tertekan. Dan merasa kurang hebat. Jadi saya berusaha kelihatan hebat. Akibatnya, saya yang gak bisa khotbah. Saya pengen jadi diri sendiri. Dan karena itulah waktu saya dengar khotbah Bill Johnson yang begitu sederhana. Bayangin, orang sehebat itu khotbah sesederhana itu. Apalah saya. Sekarang saya mengerti. Kita tuh masih punya pemikiran yang sederhana. Gak usah so hebat. Hidup ini akan jadi rumit. Ketika pikiran kita tuh mulai complicated. Di Indo-Indo ini dikit ya. Biar nyambung rhyme-nya. Matius 13 ayat 19. Yesus bilang gini tentang benih firman yang ditaburkan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dengar firman kalau nggak ngerti, itu diambil sama iblis benihnya. Pantesan orang datang ibadah, dengar khotbah, tapi nggak fokus dan tidak mengerti, apalagi main handphone sambil ngobrol sama teman atau sama pacar. Pulang ditanya, khotbahnya apa? Kagak tahu. Kenapa? Benihnya udah dicuri oleh si jahat. Matius 13 ayat 23. Sebaliknya, mari kita baca. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau Anda pengen hidupmu berbuah, datang ke gereja, dengar firman, jangan sampai enggak ngerti. Anda harus pahami bagaimana mau dihidupi kalau Anda enggak memahami. Karena itu, dengar firman dan tangkap sesuatu. Amen. Orang kenapa enggak berbuah? Pertama, karena enggak ngerti. Yang kedua, karena terlalu jelimet pikirannya. Terlalu rumit. Yesus ngajarin hidup kita tuh pikiran tuh, cara kita mikir tuh masih sederhana. Kenapa? Yesus ngasih perumpamaan tentang anak kecil. Dalam Matius 18 ayat 3, Yesus bilang gini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di ayat ini, Yesus bukan nyuruh kita jadi kekanak-kanakan atau childish bahasa Inggrisnya. Tapi Yesus pengen kita punya sifat seperti anak kecil, childlike. Apa maksudnya? Anak kecil itu ya polos pemikirannya. Nggak punya intrik-intrik. Anak kecil tuh polos, murni. Pikirannya sederhana. Coba kamu tawarin anak kecil permen. Dek, mau permen? Ulurin.
Kenapa anak kecil pintar ditipu? Pakai permen? Karena dia nggak mikir yang aneh-aneh. Dia nggak mikir gini. Apa maksudnya dia kasih saya permen? Ada maksud apa di balik permen ini? Apa tujuannya? Nggak ada. Anak kecil coba disodorin. Anaknya Revin, Leandra. Dia jadi baik sama saya sejak saya kasih coklat. Dulu jutek banget Leandra sama saya. Sekarang saya udah tahu. Leandra, dia langsung ketemu Mama Henny. Dia langsung baik sama saya. Saya langsung bilang gini, Leandra mau coklat? Dia bilang, mau. Dia tinggalin mamanya, ngacir ikut saya ke pastoral. Dulu jutek banget sama saya. Boro-boro saya pegang. Mamanya langsung dipegangin sama dia. Sekarang udah tahu ilmunya. Leandra mau coklat? Oh dia ikut saya. Jangan ditiru ya, anak orang jangan diambil ya. Dia langsung ikut saya ke pastoral. Sesimpel itu mikirnya. Yesus bilang, kalau kamu udah jadi seperti anak kecil ini, kamu gak bisa masuk kerajaan sorga. Kenapa tau gak? Banyak orang tuh sok pinter. Sok pinternya dalam hal apa? Mending kalau pinternya sekolah. Pinter jadi dokter. Pinternya tuh gak asik. Pinternya tuh gini, songong. Ngerasa sok pinter. Menganggap dirinya pandai itu artinya apa? Tinggi hati. Mengandalkan kepandaian sendiri. Gue orang pinter gitu loh, ya kan? Ngandalin akal pikiran sendiri. Dan yang paling ini, nganggap. Kan kita kalau ngatain orang, sok pinter lu, tuh kenapa? Pernah ngomong gitu? Sok pinter lu. Kenapa kita ngomong gitu? Karena kebanyakan orang kepinteran. Kepinteran kenapa? Mikirnya kok bisa gitu ya? Satu kali saya pulang dari luar, bawa grup kalau nggak salah, saya lupa. Saya bilang gini sama staf saya, tolong jemput saya ya, seperti biasa. Tunggu saya di depan KFC, saya bilang gitu. Nah, kalau salah bukan luar negeri deh, saya dari luar kota. Karena KFC itu hanya ada di domestik ya, kalau terminal baru ini. Nah, dia nggak bisa jemput. Jadi dia suruh staf yang satu lagi. Staf yang satu lagi nggak pernah jemput saya. Saya sudah bilang, tunggu saya depan KFC. Terus, dia dengan pikirannya yang hebat, dia jemput saya di internasional. Saya turun, bawa dorong troli. Ini mana nih orang kok kagak ada nih yang jemput saya. Biasa nunggu di depan sini. Wah, saya telepon, kamu di mana? Dia bilang, saya udah nunggu dari tadi bu. Di mana? Di parkiran. Parkiran mana? Di airport. Loh, kamu tahu nggak airport itu besar? Kamu di airport mana? Saya tanya gitu. Terminal 1, 2, 3. Ibu di mana? Dia bilang. Saya di terminal 3. Saya bilang. Saya di domestik. Depan KFC. Saya udah bilang depan KFC. Dia bilang, oh di sini nggak ada KFC. Dia bilang gitu. Saya pikir, dia bilang, ibu kan sering keluar negeri. Jadi saya jemput ibu di internasional. Dia bilang gitu. Hah? Nah ini yang kita suka bilang, kepinteran loh. Kenapa lu berasumsi begitu? Lu kan kagak nanya gue dari mana. Kenapa bisa kepikiran saya dari luar negeri? Jadi dia jemput saya di internasional. Sementara KFC adanya di domestik. Dan dia gak nanya orang, yang ada KFC di terminal mana, kan selesai. Saya ketawa, ini kadang-kadang orang kepinteran ya. Banyak orang yang terlalu rumit cara berpikirnya. Padahal kita ngomong gak pakai perumpamaan. Nah, firman Tuhan juga sama. Banyak orang tuh yang kalau baca firman, jelimet. Seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang sok pinter. Mereka bertanya sama Yesus, seringkali mereka bertanya sama Yesus, benar? Mereka datangin Yesus, nanya Yesus. Tapi orang yang sok pinter dan pikirannya rumit itu kalau nanya bukan karena pengen belajar. Bukan nanya karena pengen tahu, bukan. Mereka nanya karena mau menguji. Dan mereka nanya karena untuk mencari kesalahan. Mari kita lihat beberapa ayat. Matius 22. Ayat 34, 35. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Jadi seringkali terjadi diskusi, argumentasi yang kemudian Yesus menang. Nah orang-orang Saduki itu jadi bungkam. Nah orang Farisi dengar tentang itu. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Lihat nih.
bertanya untuk mencobai. Yohanes 8 ayat 3-8. Mari kita baca sama-sama. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Nih, orang yang sok pintar dan rumit, nanya bukan untuk tahu, nanya bukan untuk belajar, tapi nanya untuk menguji dan mencari kesalahan. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka. Baca sama-sama. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Asik gak Yesus nih? Mereka bertanya untuk mencobai dia dan untuk menemukan kesalahan. Diladenin gak sama Yesus? Jawaban paling berhikmat yang pernah saya dengar. Dia gak bilang boleh, dia gak bilang enggak. Dia gak menyalahkan hukum Taurat. Tapi dia bilang gini, kalau ada di antara kalian yang gak pernah bikin salah, silakan lempar batu duluan. Mantap gak tuh? Keren Yesus nih. Jadi kita belajar sesuatu. Berhadapan sama orang yang rumit pemikirannya, jangan ikut rumit. Hidup kamu jadi sulit. Jawabnya sederhana aja. Jangan terjebak. Satu hari, saya lagi bawa grup ke Holy Land. Dalam perjalanan, saya ngobrol sama salah satu peserta. Dia bilang gini sama saya. Ci, teman-teman aku itu tahu kalau aku tuh ke Holy Land sama Ci Heni dan Ko Jojo. Mereka menitipkan pertanyaan di WA. Jadi, boleh Ci? Boleh, saya bilang. Kan saya paling hobi ditanya ya. Daripada khotbah, saya mendingan Q&A. Dia keluarin HP. WhatsApp-nya gini. Tolong tanya sama Ci Heni, Ibu Heni, apakah maksudnya ketika Yesus di kayu salib dia bilang, Eli Eli lama sabatani? Apakah artinya Tuhan meninggalkan Yesus? Apakah Bapa meninggalkan Yesus gitu? Terus dia tanya saya jawab, iya. Sebelan itu Yesus ngomong, tidak ada bumbu, tidak ada cover up, tidak ada perumpamaan. Waktu dia teriak di atas kayu salib dengan kesakitan yang amat sangat, Eli, Eli, lama sabatani, langsung di ayat itu dalam Matius 27:46 dijelaskan artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini tertulis dengan jelas apa yang Yesus katakan dan apa artinya dalam bahasa Aram itu. Bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba, saya mau ajak jemaat berpikir. Saya mau lihat jemaat ICI itu rumit atau sederhana pemikirannya. Menurut kalian, apakah waktu Yesus bilang gitu, Bapa meninggalkan Yesus? Yang bilang iya angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Ada. Oh nggak apa-apa dong. Ini kan pendapat. Oke. Saya jawab orang itu gini. Yesus dalam satu masa di kayu salib itu mengalami kesendirian di mana Bapa meninggalkan. Kenapa? Karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib for a moment on the cross. Why? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59, ayat yang pertama kedua bilang gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat ini membenarkan
bahwa dosa memisahkan kita dari Allah. Yesus yang teriak, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, membuktikan kebenaran ayat ini. Bahwa ketika Yesus di satu masa menanggung dosa seluruh umat manusia, dia terpisah dari Bapa. Why? Karena dosa yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi Yesus juga mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menerima masa kesendirian itu, supaya kita tidak perlu sendiri karena dosa-dosa kita. Karena dia sudah menanggungnya buat kita. Dan dia mati dan bangkit bagi kita. Karena dia sudah mengalahkan maut. Katakan amin. Bapak Ibu, sebenarnya ayatnya itu bukan perumpamaan. Ayatnya itu mengartikan yang sebenarnya. Saya kasih gambaran sederhana biar jemaat ngerti. Misalnya Pak Jojo itu sekarang sama saya mesra, baik. Hubungan kami baik-baik saja. Sebentar pulang kami tidur sama-sama. Terus tiba-tiba aku bilang gini, Jojo, Jojo, mengapa kamu meninggalkan aku? Jojo bisa gini, lu minum apa tadi? Lu bebe aja, Hen? Hah? Istri gue kenapa nih? Karena dia gak ninggalin saya. Dia ada di sini. Cuma saya lagi khotbah, dia lagi meeting di pastoral. Dia gak ninggalin saya. Masa serta-merta saya bilang, Jojo, mengapa kau meninggalkan aku? Ini Yesus lagi gak main drama, saudara. Yesus benar-benar teriak itu bukan lagi main drama. Dan tidak ada perumpamaan tersembunyi di situ. Dia lagi bilang bahwa dia ditinggal. Gak ada orang yang tidak ditinggal lalu bilang dia ditinggal. Ada paham maksud saya? Berpikir sederhana. Waktu Anda punya pemikiran yang sederhana, Anda akan mengerti firman dengan sangat mudah. Tidak ada kesulitan untuk memahami di situ. Ketika Yesus berkata begini dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena banyak orang yang pemikirannya terlalu rumit dan sulit. Baru nikah udah mikir gini. Besok-besok kalau gue udah tua, gue udah jelek, udah kendor, kalau lu tinggalin gue gimana? Lah, baru nikah. Kok udah mikirnya jauh bener? Anda ngomong ketawa, saya ketemu yang kayak gini. Kekhawatiran yang gak perlu. Sampai kadang-kadang saya kalau dengerin orang ngomong tuh saya sampai bengong bilang gini, kenapa mikir begitu? Kan belum kejadian. Ya kan harus dipikirin Bu ini. Lah kan belum tentu begitu. Kenapa kamu imani begitu? Banyak orang tuh jelimet banget pikirannya. Saya kasihan loh kalau Anda sampai nikah sama orang kayak gitu. Nggak taunya ada yang gini, saya Bu. Jangan jelimet. Orang yang pemikirannya rumit bikin pasangannya hidupnya sulit. Jangan khawatir tentang hari besok, kita lakukan yang terbaik hari ini. Amin. Lakukan kebenaran hari ini. Tabur kebaikan hari ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hari besok. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya ketemu orang yang pemikirannya rumit ini. Orang peserta Holy Land ini cerita satu lagi buat saya. Ci, kami tuh Bible study group ibu-ibu. Nah, hati-hati tuh kalau ikut ibu-ibu ngumpul. Yang kayak gini bikin sesat. Dia bilang gini. Dia tanya sama kami, menurut kalian Yudas itu baik atau jahat? What sort of question is that? Yudas Iskariot. Dia bilang gini, Yudas itu baik. Yudas itu dipakai Tuhan untuk maksud penyelamatan. Oh itu benar. Dalam hal itu saya setuju. Karena orang fasik pun diciptakan Tuhan untuk hari malapetaka katanya. Ada firman Tuhan bilang gitu. Yudas memang dipakai Tuhan untuk menghantar Yesus kepada penyaliban. Tapi terkutuklah orang yang terpilih melakukannya gitu kan. Nah dia bilang gini, Yudas itu waktu bawa serdadu-serdadu prajurit-prajurit dan imam-imam ke Taman Getsemani itu bukan buat nangkep Yesus. Itu tuh sebenarnya dia pengen kasih mereka lihat bahwa Yesus itu sanggup bikin mujizat. Dia bilang gitu. Hah? Keblinger nih orang, saya bilang. Kenapa dia sharing Bible study begitu? Yang cilaka dia S3 saudara. S3 kuliah di mana saya nggak tahu. Hati-hati. Anda boleh belajar Alkitab, Anda boleh sekolah teologi, tapi jangan sampai pemikiran yang begitu rumit sampai firman Tuhan kamu persulit. Miliki pemikiran yang sederhana.
Jadilah seperti anak kecil, dengar firman Tuhan. Saya suka ada ayat yang bilang begini. Yakobus 1 ayat 21 bilang gini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima dengan lemah lembut. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Banyak orang yang sok pinter. Itu mendirikan kebenaran dirinya sendiri. Dia bikin statement, dia bikin filosofi, bikin statement-statement teologi yang kesannya hebat. Mempelajari akibat Alkitab begitu dalam. Padahal kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 2 bilang gini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bagus gak? Bagus, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Anda boleh belajar firman dalam-dalam, saya dukung Anda. Memilikilah rasa haus dan lapar untuk bertekun dalam firman Tuhan, itu syarat bertumbuh, betul? Kita tidak mungkin bisa berbuah kalau kita tidak bertumbuh. Harus tumbuh dulu baru berbuah. Dan tumbuh dalam firman salah satunya. Anda jangan cuma dengar firman di gereja. Pulang ini Anda harus renungkan firman lagi. Kunyah. Kalau makan tuh harus langsung dikunyah. Jangan langsung ditelan. Dengar firman, renungkan. Apakah selama ini cara berpikirku tuh terlalu sulit sampai Tuhan sulit bicara sama aku? Kita tidak perlu selalu menginterpretasikan dengan pemikiran kita sendiri. Makanya mulai muncul aliran-aliran yang belajar tentang kayaknya alam semesta yang merupakan Tuhan, bukan Tuhan. Loh, kok jadi gitu? Menyerahkan hidup kepada alam semesta, bukan kepada Tuhan. Kadang-kadang manusia nih, pembenaran diri sendirinya itu luar biasa. Yuk, belajar. Jangan mikir perkara-perkara yang tinggi-tinggi. Milikilah pemikiran yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Keep a simple mind. Kalau baca firman, renungkan. Dan doa, Tuhan bicara apa buat saya? Kalau ada yang Anda tidak bisa ngerti, Anda punya platform internet itu pakai. Search di Alkitab Sabda. Banyak Bible study yang Anda bisa belajar. Apa sih maksud ayat ini? Anda bisa search apa bahasa asli yang digunakan ketika Yesus ngomong ayat ini. Wonderful. Cari latar belakang ceritanya Yesus bilang. Tapi di dalam menginterpretasikan firman, terimalah firman itu dengan hati yang lemah lembut. Supaya Tuhan mudah mengajar kita. Paling susah ngajarin orang yang sok pinter. Bener gak? Diajarin apa? Nanya lagi. Masih gak ngerti? Enggak. Kalau begini gimana? Persis seperti mereka mencobai Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk dapat hidup kekal? Yesus bilang gini, apa yang Taurat bilang? Dia bilang hukum Taurat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya udah, Yesus bilang lakukan aja, maka kamu akan dapat hidup kekal. Terus dia bilang ini, tapi siapa sesamaku manusia sih? Orang tuh kalau rumit, ditanya, dijawab, nanya lagi. Bukan karena pengen mengerti, tapi mau cari pembenaran diri. Saya kalau sama Tuhan, saya doa, Tuhan mau saya apa? Tuhan mau saya bikin apa? Sederhana itu loh. Gak ada yang sampai Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 tentang penghakiman terakhir. Apa yang Tuhan maksud sebenarnya? Coba jelasin. Enggak gitu saya. Saya kalau ngomong sama Tuhan nyantai banget. Saya rasa karena saya orang bodoh. Makanya Tuhan bisa bicara banyak lewat saya. Karena orang yang terlalu pandai akan selalu menerjemahkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Rumit, ribet. Jangan jadi Mr. and Mrs. ribet. Katakan kanan kirimu. Jangan terlalu ribet lah. Hidup ini udah ribut. Amin. Yuk. Jangan punya pemikiran yang sulit. Kalau sama Tuhan itu, miliki hati seperti anak kecil. Mau belajar.
mau dengar, mau ditegur, mau diarahkan. Jangan sok pinter. Orang yang sok pinter demennya argumentasi. Selalu cari untuk berdebat. Ngapain sih? Aneh. Saya pernah ditantang sama hamba Tuhan. Saya undang Ibu Heni untuk berdebat melalui sosial media. Dia bilang, lewat YouTube. Mari kita duduk dan berdebat. Saya sedikit menyesal. Kenapa dulu gue sekolah teologi? Kalau gue dulu gak sekolah teologi, mungkin gue gak jadi pendeta hari ini. Kenapa saya sekolah teologi? Jadinya duduknya sama yang begini-begini. Ribet saya bilang. Tapi saya berdoa, jemaat IJI. Baca firman, terima dengan hati yang lemah lembut. Mau diajar Tuhan, mau diajar Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus tuh ngomongnya sederhana. Roh Kudus itu simple. Dia cukup ngomong satu kalimat, dia bikin kita ngerti segalanya. Dia luar biasa, amin. Firman Tuhan sederhana. Jangan simpan kepahitan. Ampuni semua orang yang bersalah. Terima dengan hati yang lemah lembut, udah ampuni. Jangan pakai tapi kan. Udah, jangan sok pinter. Ampuni aja. Jangan berbuat jahat sama sesamamu. Tapi kan. Udah stop. Jangan sok pinter. Taat aja sama firman. Amen. Yesus sederhana itu. Tuhan bilang ampuni. Berkati, saya ikut. Saya ampuni, saya berkati. Tuhan bilang, sudah. Gak usah marah sama orang itu. Ya sudah, saya gak marah. Sederhana. Yuk miliki hati yang taat. Pemikiran yang murni. Jangan banyak intrik-intrik. Ikut Tuhan dengan hati yang polos, murni, tulus. Nah, Tuhan akan bicara banyak buat kita semua. Amen. Sekali lagi sebelum pulang, keep a simple mind. Jangan ribet loh. Amen. Kita doa. Tuhan tolong supaya kami belajar. Ikut Tuhan gak banyak intrik. Gak merasa diri kami pandai. Supaya kami terus mau selalu belajar dan diajar. Tuhan tolong. Supaya kami gak merendahkan orang lain. Gak memandang orang lain lebih buruk dari kami. Kami gak melihat diri kami lebih baik dari orang lain. Tapi kami mau selalu dengar Tuhan. Tolong umat-Mu supaya dalam hidup mereka juga. Mereka mikirnya sederhana. Ikut Tuhan, taat aja. Jalani kekudusan, jalani kebenaran. Karena hati yang mengasihi Tuhan. Tolong mereka dalam hubungan suami istri juga. Tidak banyak bertengkar. Karena pemikiran yang sederhana. Terima kasih Tuhan. Berdoa agar ada pewahyuan yang baru muncul tiap kali kami baca firman. Roh Kudus boleh bicara dan mengajar kami dengan cara yang sederhana. Thank you Father, thank you Jesus. Berkati umat-Mu biar mereka senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati, baik-baik. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.